Tolong, pemilik toko, selamatkan anakku. Akulah pemilik toko ini. Ali. Kumohon selamatkan anakku. Kumohon. Dia hanya punya waktu 3 hari lagi. Usianya belum genap setahun. Belum sempat menikmati dunia ini. Aturan toko harapan pertukaran setara. Apa yang akan kau tukar untuk hidupnya? Selain dia, aku tidak punya apa-apa. Tidak. Kau masih punya nyawa. Kau bisa gunakan nyawamu untuk menukar hidupnya. Baik. Aku rela tukar nyawaku agar dia hidup. Kau benar-benar sudah mantap. Sudah mantap. Karena aku ibunya. Permintaanmu kuterima. Selamat keinginanmu terkabul. Bawa dia pulang. Tapi, aku tidak mati? Bukannya katamu? Sebenarnya aku bohong. Tidak perlu pertukaran setara. Terima kasih. Terima kasih. Pemilik toko kecil, Apa yang ku lakukan ini? menguras seluruh kekuatan harapanmu. Hanya untuk manusia biasa itu, Aduh, nona kecilku, nyawa ditukar nyawa saja sudah cukup. Harusnya tidak perlu segini ribetnya. Paman hitam, paman putih. Tidak apa-apa. Aku senang. Kekuatan harapan habis bisa kukumpulkan lagi. Tapi kalau mereka kehilangan satu sama lain, bagaimana jadinya? Ali. Juga rindu ibu. selesai. Ali, pemilik toko harapan, menyalahgunakan kekuatan harapan, melanggar hukum langit. Mulai hari ini, status dewa dicabut, dibuang ke dunia fana. Ko ini kuma anak kecil. Bagaimana masa depanmu nanti? Aku bisa pergi mencari ibuku. Pemilik toko kecil. Selesai. Ali, kali ini kakak pergi keluar dan membawa banyak kekuatan harapan. Aku bagi setengah untukmu. Ali. Anna, mana adikku? Dia menggunakan kekuatan harapannya sendiri. Un tuc mangabulcan permata Noranlin. Lalu dijatuhkan ke dunia fana untuk menjalani cobaan. APA? Aku sudah berkali-kali mengingatkan. Permintaan tidak boleh diberikan gratis. Harus ada imbalannya. Kenapa dia masih begitu bodoh? Sama seperti ibu. Ali, jangan takut. Kakak akan segera menemukanmu. Lalu, ke kerajaan surga, untuk menuntut keadilan untukmu. Ini dunia fana? Tapi, bagaimana aku bisa sampai di sini? Itu aku? Tunggu, tidak. Kenapa dia mirip sekali denganku? Dan lagi tubuhnya ternyata dikutuk. Permintaan di dunia ini terbagi menjadi 2 jenis. Permintaan baik adalah berkah. Permintaan buruk adalah kutukan. Tapi dia masih sangat kecil. Siapa yang begitu membencinya sampai rela membayar harga untuk mengutuknya? Nenek Jong, sudah merepotkan Anda.
Bagaimana kondisi Tian-Tian hari ini? Buahnya simpan saja untuk Anda sendiri. Anda juga perlu nutrisi, kerja sebagai kurir pasti melelahkan. Dia, pokoknya tidur atau bangun, sama saja. Tidak bergerak. Selain makan saat lapar, mudah diurus. Waniwa, bukan nenek banyak bicara, tapi kamu begadang siang malam seperti ini, kapan berakhirnya? Kamu masih muda. Kuringgar, ada panti jompo. Bawa dia ke sana. Ada yang merawatnya? Dan kamu bisa memulai hidup baru. Nenek Jong, saya tahu niat Anda baik. Tapi Tian-Tian adalah anakku. Aku tetap tidak tega. Nanti saat kakakku pulang, semuanya akan membaik. Semuanya akan baik-baik saja. Dia benar-benar baik hati. Sayangnya, aku sendiri dalam bahaya. Tanpa kekuatan harapan, aku tidak bisa menghilangkan kutukannya, mengabulkan permintaannya. Ali. Ibu hanya pergi jauh. Dia pasti akan kembali kepada kita. Oh ya, di belakang telinganya ada bunga persik, mudah dikenali. Kalau suatu hari kamu bertemu, jangan sampai tidak mengenalinya. Ibu! Itu dia, ibu aku dan kakak. Tian-Tian, Tian-Tian. Ibu. Tian-Tian. Ibu. Akhirnya kamu sadar. Ibu. Jangan nangis. Ibu jangan nangis. Tian-Tian kita sudah bangun. Ibu harusnya senang. Tian-Tian, kamu lapar ya? Ibu masak mie untukmu sekarang. Ditambah 1 telur mata sapi kesukaanmu. Dibandingkan Wish House, tempat ini sederhana sekali. Tapi nyaman, mungkin karena ada ibu di sini. Pengen cepat-cepat kasih tahu kakak, dia pasti seneng banget. Dia menemukan banyak kotoran sapi, masih basah lagi. Lalu memutuskan untuk tinggal melewati musim dingin. Oh, ceritanya sudah habis, sekarang tidur. Jangan dong, cerita satu lagi dong. Sudah ya, Tian-Tian. Ayah besok masih ada rapat. Ibu yang cerita untukmu. Ya sudah deh. Tunda aja rapatnya. Cerita satu lagi untuk dia. Junyo, kamu kenapa? Ini bagaimana sih? Sayang, Ada APA? Ayah. Ayah, kamu kenapa? sayang. Sayang, jangan takut. Ayah nggak apa-apa. Kamu tidur dulu. Junyo. Junyo. Ayah. Tian-Tian. Kalian mau apa? Kamu tega bikin kakakku jadi tumbuhan, masih mau numpang di keluarga lu. Anak kampungan dari keluarga miskin. Dari dulu aku nggak setuju. Kamu masuk ke keluarga lu, Junyo malah selalu membelamu. Sudah, sekarang dia jadi sampah karena kamu. Kalian memanfaatkan kesialan Junyo buat mengusirku? Aku nggak pergi. Aku mau tinggal merawatnya. Mau merawat dia? Boleh Zaya. Tanda tangani saja surat cerai ini, lalu pergi dengan tangan kosong. Kalau enggak, jangan harap ketemu dia lagi seumur hidup. Aku mustahil menandatanganinya. Kalau aku tanda tangan, nyawanya nggak akan selamat. Nggak mau tanda tangan, kamu cuma mau nunggu kakakku mati, lalu mewarisi hartanya. Mimpi. Nggak punya uang, nggak punya kuasa. Aku temani kamu main palan-palan. Kalau sudah siap, datang saja cari kami.
Begitu rupanya. Setahun yang lalu ayah menjadi koma. Ibu diusir oleh orang-orang jahat itu. Sayangnya aku sekarang tidak punya kekuatan keinginan. Kakakku juga tidak ada di sini. Kalau tidak akan ada satupun dari mereka yang bisa kabur. Tunggu dulu. Bro, lihat enggak? Bidadari turun dari langit. Cantik. Sendirian ya? Gimana kalau tidur dengan kami berdua? Tidur dengan aku? Itu keinginan kalian? Iya. Bro. Cewek ini benar-benar paham ya? Kalau begitu, berapa tahun umur yang kalian rela tukarkan untuk mendapatkannya? Asal kamu mau tidur dengan gue rela umur berkurang 10 tahun. Hahaha, kalau aku lebih dermawan, 20 tahun. Keinginan kalian sudah kuterima. Bagus. TAPI. Nyawa kalian memang sudah tidak panjang lagi. Biayanya tidak cukup. Kamu mau pergi kemana? Tian. Cepat duduk. Kamu baru saja terbaring setahun. Jangan sembarangan lari-lari. Aku sudah baik-baik saja. Kita semua akan baik-baik saja. Termasuk ayah. Tian, kamu juga kangen ayah ya? Ini salah Mama. Mama minta maaf padamu. Mereka menyembunyikan ayah. Mama juga tidak bisa menemuinya. Mama, aku menerima keinginanmu, tapi tidak punya kekuatan keinginan untuk mewujudkannya untukmu. Aku tidak mau kamu menukar apapun hanya untuk mewujudkan keinginan. Mama, aku mau makan mie. Mama terlalu asyik ngobrol denganmu, sampai lupa urusan utama. Ini perasaan kekuatan keinginan. Tapi hal biasa seperti ini, bagaimana bisa punya kekuatan keinginan? Sudah kenyang? Mau tambah 1 mangkok lagi. Makan sampai kenyang. Kekuatan keinginanku mulai pulih. Masih kekuatan keinginan yang serupa. Tapi kenapa ya? Jangan makan lagi. Nanti perutmu bisa meledak. Mama, kamu taruh apa di mie ini? Cuma taruh telur mie, dan sedikit minyak sama garam. Ragi. Sama air panas. Sudah tidak ada lagi? Tian, apa kamu mau makan yang lain? Nanti kalau Mama sudah dapat uang besok, Mama belikan untukmu ya? Mama, aku cuma merasa ada sesuatu lain di mie ini. Kalau memang harus disebut ada hal lain, memang ada. Apalagi? Ada kasih sayang Mama untuk Tian. Saat Mama membuat mangkuk mie ini, Mama berpikir, kalau Tian memakannya, pasti akan tumbuh sehat, tinggi dan gemuk. Pantasan ada kekuatan harapan di dalam mie-nya. Doa Mama adalah untukku, jadi bisa menjadi sumber kekuatanku. Itu sana khas. Tapi itu ada di mana-mana. Tian, Mama mau antar pesanan dulu. Kamu tunggu Mama di sini. Iya, Mama jangan khawatir. Aku akan jaga diri sendiri. Aduh, coba lihat semua. Ini siapa? Maaf, permisi lewat. Aduh, aku heran kok ada bau miskin. Cerna, adalah nyonya besar keluarga lu, yang sudah kami usir. Hahaha, dulu di keluarga lu, sok jadi nyonya besar. Sayangnya, nasibnya terlalu hina. Membawa sial untuk suami dan anak. Sampai harus mengantar makanan di jalanan. Lihatlah kalian. Ini anak perempuan Kessel yang dia lahirkan. Juga tidak punya nasib jadi putri keluarga kaya. Siapa suruh dapat ibu seperti ini?
Aku tidak mengganggu siapa-siapa. Kenapa harus menargetkan kami seperti ini? Ada tidak? Adakah yang bisa membela kami? Harapan Mama, Ali mendengarnya. Kak Lu, jangan bicara seperti itu. Dulu saat Kak baru datang ke kota, bukankah juga jualan buah di pinggir jalan? Kita semua melewati masa sulit. Berdasarkan apa kamu meremehkannya? Kenapa kamu membela orang luar? Iya, apa sih keluarga kaya atau tidak? Pada akhirnya, yang dilihat adalah budi pekerti dan keluhuran. Dia mencari nafkah sendiri, mengandalkan kedua tangannya sendiri, untuk menghidupi diri dan anaknya. Itu tidak memalukan sama sekali. Justru kamu, setiap hari minta uang ke suami. Aku sudah lama tidak suka padamu. Nona, bicara soal memalukan, keluarga Lu yang kekayaannya puluhan miliar, membiarkan menantu perempuan dan cucu kandungnya mengantar makanan di jalanan. Baru itu namanya memalukan. Semangat, kamu bisa bangkit. Terima kasih. Terima kasih kalian. Bagus sekali, semangat, nanti pukul balik, wajah mertua jahat ini. Mau bangkit, tunggu kehidupan selanjutnya. Junyo, aku sangat merindukanmu. Tapi bagaimana dengan aku? Aku sama sekali tidak bisa melawan mereka. Bahkan untuk menemuimu sekali saja sulit. Mama, ayo kita temui Papa. Aku merasa Papa juga merindukan kita. Cepat pergi, Kilyargalu, bukan tempat untuk kalian. Kalian mau apa? Lupa aku ini nyonya muda keluarga Lu? Minger. Mama makin jago mengucapkan permintaan. Permintaan terkabul. Kalian mau apa? Aku cuma suruh kalian minggir. Bukan suruh kalian benar-benar berguling pergi. Mama, cepat-cepat. Mama, kamu berharap sebelum ketemu Papa, tidak ada yang menemukan kita. Benar kan? Tentu saja. Cuma, di keluarga Lu ini, penjagaannya sangat ketat. Pelayannya juga banyak sekali. Mama, tenang saja. Permintaanmu pasti terkabul. Terus terang saja, cewek-cewek yang kamu bawa semalam itu sampah banget. Malam ini ganti yang lain. Ini kenapa? Bocor di celana? Gawat, gawat, nyonya pasti akan memukulku sampai mati. Suamiku. Papa, kasihan sekali Papa. Junyu, kamu sudah koma selama setahun. Papa merindukanmu. Kamu tahu tidak? Semua gara-gara Suanyue, si pembawa sial itu. Dia memang pembawa sial untuk suami, sampai membuatmu jadi seperti ini sekarang. Aku ingin sekali dia mati. Ternyata. Dia juga membensiku. Jangan berani-berani menghina Mama. Kalian. Ayah, Benar-benar bukan aku yang menyebabkan Junyo jadi begini. Aku mohon kepada ayah. Izinkan aku tinggal untuk merawatnya. Aku tidak setuju. Junyo sekarang ini masih punya napas. Apa kamu tidak akan puas sebelum membunuhnya? ayah, Aku mohon. Merawat orang yang dicintai, seharusnya permintaan yang paling sederhana. Tapi aku merasakan hambatan yang sangat besar. Kekuatan permintaan tidak bergerak, tidak bisa terwujud. Kakak Ipa. Menyelinap masuk ke kamar kakakku. Apa mau mencabut selang oksigennya selagi belum bercerai agar bisa menguasai warisannya sendiri? Suanyue, kamu benar-benar jahat sekali. Dulu aku sudah tidak setuju dengan pernikahanmu dan Junyo. Kalau tidak, dia yang luar biasa itu tidak akan kena sial karena kamu sampai jadi seperti mayat hidup. Omong kosong. Aku sengaja bawa Tian-Tian hari ini untuk menemui ayah kandungnya. Dia adalah putri Junyo. Masa dia tidak berhak untuk menemui ayahnya sendiri? Ayah. Suanyue itu pembawa sial. Dia membuat kakak sulung kena sial begini. Sampai ayah setahun ini tidak bisa tidur nyenyak. Kakak sulung sekarang memang tidak sadarkan diri. Tapi setidaknya ayah harus membela dia. Melampiaskan amarah untuknya. Ayo, bawa perempuan ini pergi. Surudi attend Tangani Père Jean Sere. Kalau tidak mau tanda tangan, kunci saja dia, sampai dia tanda tangan. Bapak. Direktur Lu. Bapak tua Lu. Kalian bisa mengurungku. Tapi kalian tidak boleh memperlakukan Tian-Tian seperti ini. Dia adalah darah daging Junyo sendiri. Anak kesayangannya. Kalian memperlakukannya seperti ini.
Kalau Junyo sadar nanti, dia akan menyalahkan Bapak. Sayang, dulu Junyo tiba-tiba jadi gila. Sudah diperiksa setahun tapi penyebabnya tidak ketemu. Pasti karena mendapat stimulasi yang sangat besar. Jangan-jangan dia menemukan Su Wanyue melakukan hal memalukan sampai jantungnya tersumbat. Kalau begitu, si gadis kecil ini belum tentu benar darah daging Junyo. Ya, masih belum bisa dipastikan. Ibu, ingat-ingat lagi omongan ibu. Waktu itu, kakak ipar dan kakak sulung baru saja menikah. Sepertinya dia sering tengah malam pergi ke iba, minum-minum dengan pria lain. Kalau menurutku, keluarga mereka itu bukan orang baik-baik. Kakaknya yang pembunuh itu adalah bukti terbaik. Sekarang dia masih mendekam di penjara. Berdiri bengong apalagi? Serait dia keluar. Jangan kotori tempat anakku. Omong kosong. Dasar pembohong. Lu Tianyu, berani tidak kau pegang hati nuranimu sendiri. Dan berkata jujur sekali saja, sekali saja. Ibu, permintaanmu sudah kuterima, bisa dikabulkan. Berkata Yuyue, baiklah, ngomong yang ngomong. Tianyu, jangan sampai kau terpancing oleh omongan mereka. Ibu, jangan halangi aku. Ini hal apa yang tidak bisa dibicarakan? Kakak sulung sekarang terbaring di sini. Perusahaan pasti dikelola kakak kedua, kan? Perusahaan dikelola kakak kedua, ya? Habiskan saja uang perusahaan. Dulu waktu kakak yang mengelola perusahaan, kita mau pakai uang sedikit saja. Harus lihat ekspresi kakak dulu. Tianyu diam kau. Aduh, Bu, jangan sembunyikan lagi. Ini sudah lama ingin kukatakan. Memang aku memanggilnya kakak, tapi aku dengannya, ibu kandungnya berbeda. Menurutku, lebih cepat mati, lebih cepat terlahir kembali. Sepanjang hari terbaring di sini. Biaya pengobatan sebulan saja bisa mencapai ratusan juta. Itu kan sama saja dengan memberi makan anjing, bukan? Bagaimanapun, dia tetap kakakmu. Kalau bukan karena dia, tidak akan ada grup lu. Tidak akan ada kemewahan kalian. Camus malah. Berharap dia cepat mati. Camus, Kamu masih manusia tidak sih? Kamu bahkan lebih buruk dari babi dan anjing. Zhenhua, Ayah, itu, aku, ngomong sembarangan. Aku tahu. Ini semua gara-gara Su Wanyue. Ini semua gara-gara perempuan Su Wanyue ini. Dia pasti pakai ilmu sihir. Makanya aku baru bilang begitu. Zhenhua, sejak kecil Tianyu memang anak yang penurut. Sebagai ibunya, aku yang paling tahu. Dia pasti salah bicara. Dia tidak sungguh-sungguh. Jangan kamu masukkan ke hati. Ya, jaga kesehatanmu yang paling penting. Tidak sungguh-sungguh? Kata-katanya barusan. Siapa yang memaksanya mengatakannya? Menurutku. Yang dia katakan barusan, 10% benar. Dasar anak kurang ajar. Apa yang kau lakukan sampai bikin ayah marah begini? Ayah, bayar aku yang urus. Apapun yang dia lakukan, aku akan memberikan penjelasan yang memuaskan untuk ayah. Diam saja ngapain? Bawa dia pergi. Bawa ayah. Istirahat dulu yang baik. Ini biar aku yang urus. Ayo kita ke atas dulu. Jangan marah, ya? Kakek, bolehkah aku tinggal menemani ayah sebentar? Tian. Ayahmu butuh ketenangan. Dengar kata Om. Ya, kita pergi ke tempat lain. Kamu dan ibumu jarang-jarang pulang. Paman, suruh koki terbaik. Masakin kalian makanan enak. Bagaimana? Kakek, kamu sangat berharap ayah bangun, benar kan? Bagaimana kalau aku bisa melakukannya? Kakak kepar. Kami merawat kakak selama setahun ini. Sudah berusaha sepenuh hari. Beberapa waktu lalu, dokter bilang, dia kemungkinan besar akan segera sadar. Ini benar-benar tidak boleh. Ada masalah. Tian ini di luar, agak keras kepala. Lihat. Bagaimana kalau kamu yang urus? Jangan main-main dengan kami. Dulu kan kamu yang mengusir kami ibu dan anak ke jalanan. Kalau tidak keras kepala sedikit, bukan malah akan ditindas orang? Kakak kepar, aku selalu sangat menghormati kamu dan kakak, tapi makanan bisa dimakan sembarangan. Perkataan tidak bisa diucapkan sembarangan. Terhadap kalian, hati nuraniku bersih. Zhenhua, kemampuan Ming Xuan memang sedikit lebih rendah dari Junyo. Tapi jika dilihat di seluruh Haicheng, itu juga termasuk yang terbaik sejak dia menjadi general manager sementara. Siapa yang tidak bilang dia baik? Tenang saja, dia pasti bisa menanganinya.
Ayah, harapan terbesar Mama adalah kamu bisa bangun. Aku tahu kekuatan keinginanku tidak cukup. Tapi kumohon bangunlah, meski hanya sebentar. Kalau tidak, kesempatan kita bertemu mungkin tidak banyak lagi. Junyu. Junyu, bangunlah dan lihat kami. Kami semua sangat merindukanmu. Ayah, apa kamu juga mendengar harapan Mama? Mari kita berusaha bersama. Berusaha bersama. Junyu. Junyu. Ayah. Junyu. Camus. Buka matamu dan lihat. Lihatlah, aku ayahmu. Dokter. Dokter, kakakku mau bangun. Dokter. Ini kekuatan keinginan kakak. Kenapa kakak bisa di tubuh ayah menggunakan kekuatan keinginan? Tian-tian. 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 Suwanyue, apa yang kamu lakukan lagi pada Junyo? Dia sudah tidak tahan diganggu lagi. Apa kamu harus menunggu dia mati, baru puas? Tian-tian, kamu kenapa? Jangan nakut-nakuti Mama ya. Kamu susah baru bangun. Ini salah Mama. Ibu seharusnya tidak membawamu ke sini. Tian-tian, Mama tidak bisa kehilangan kamu. Tian-tian, Tian-tian. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini? Ayah. Ternyata, kamu juga cuma segini. Itu cuma efek sementara sebelum meninggal. Mau bangun lagi? Mimpi kali. Ayah. Jangan terlalu sedih. Jaga kesehatan. Kakak tadi kan ada reaksi. Berarti masih ada harapan. Ayah. Ayo kita minta dokter. Periksa tubuhnya lebih teliti. Ayo, saya temani Bapak istirahat dulu. Junyu. Junyu-ku. Ketua Direksi, fluktuasi yang dialami Tuan Muda tadi adalah refleks saraf alami setelah mendapat rangsangan tertentu. Hanya saja, aktivitas gelombang otaknya tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kondisi seperti ini biasa disebut koma dalam yang tidak bisa pulih. Dari sudut pandang medis, Tuan Muda, Dia kenapa? APA, kakakku akhirnya akan bagaimana? kami berdua sepakat, kemungkinan Tuan Muda untuk bangun lagi lebih rendah dari sebelumnya. Bahkan bisa dibilang tidak mungkin bangun lagi. Camus. Apa katamu? Junyo Jia. Omong kosong apa? Kakakku orangnya baik sekali. Bukannya baru beberapa hari lalu kamu bilang, dia bisa bangun? Tuan Muda kedua, kami juga tidak menyangka. Kalau saja tidak ada kejadian hari ini. Perci. Aku tidak peduli caranya apa, kalian harus selamatkan kakakku. Kalau tidak, seluruh tim medis kalian akan kubuat menemani kakakku. Perci. Zhenhua, dia ini pembawa sial. Baru saja dia masuk, Junyo langsung kambuh sakitnya. Bahkan cucu perempuanmu sendiri sampai pingsan. Sudah dari dulu aku bilang, dia ini bencana. Ayah, keluarga lu harus putus hubungan dengan mereka. Kalau kakak benar-benar kenapa-napa, dia malah akan dapat banyak warisan dari kakak. Memang kedengarannya kejam, TAPI. Dia dapat untung besar tanpa usaha. Kakak pasti tidak akan tenang di alam baka. Siapa ada? Bawa surat cerai. Antara kakak dan wanita ini. Ke sini. Selama setahun ini, aku membersihkan perusahaan besar-besaran, memecat karyawan lama yang mendukung Lu Junyo. Lalu, Lu Junyo yang seperti mayat hidup itu, sengaja kubawa pulang ke rumah, menghabiskan tenaga si tua bangka ini. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa menghentikanku. Untuk mengambil semua milik keluarga Lu. Pelayan, usir kedua sampah ini keluar.
Tunggu. Tian tinggal. Bagaimanapun juga, dia adalah keturunan keluarga Lu. Tidak boleh dibiarkan terlantar di luar. Gadis kecil ini, aku punya banyak cara nanti untuk membuatmu menyukaiku. Tidak boleh. Lepaskan. Jangan sentuh anakku. Jangan sentuh dia. Karena Junyo juga sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Aku rela mati bersama kalian. Mama! Papa! Tidak akan mati. Tidak, Tian. Urusan orang dewasa ini. Jangan kau urusi. Jangan kau urusi. Sampa. Tidak. Tian. Lepaskan aku. Usir dia keluar, lebih baik. Potong dulu kedua tangannya, lalu hancurkan semua giginya. Lihat dia masih berani langsung atau tidak. Kembalikan Tianku. Kembalikan Tianku. Kalau tidak, meski jadi hantu, aku tidak akan membiarkan kalian. Kakak ipar. Oh, bukan. Mantan kakak ipar. Kamu tenang saja. Aku pasti akan merawat Tian dengan baik. Jangan lupa, aku selalu sangat menyukainya. Lu Junyo. Kamu cuma berbaring di sana. Membiarkan kami ibu dan anak ini dihina. Lu Junyo bangganlah. Dia hanyalah manusia biasa. Bagaimana mungkin? Berhenti. Siapa yang berani menyentuh istri dan anakku? Lepaskan aku. Junyo. Anakku, akhirnya kamu sadar. Kamu sadar. Kalian masih bengong apa? Panggil dokter. Dan juga, beritahu dapur untuk memasak makanan enak. Cepat. Pergi. Baik, aku segera pergi. Kakak, akhirnya kamu sadar. Seluruh keluarga kami sudah menunggu hari ini. Diam. Junyo. Lebih baik kamu sedikit bicara. Kamu kan, sudah pingsan selama setahun. Ayah. Ayah sudah pikun. Junyo, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu kepada ayahmu? Selama setahun kamu pingsan ini, ayahmu sudah tua puluhan tahun. Bagaimana bisa baru bangun? Langsung menyalahkannya? Diam. Baik. Aku tidak bicara lagi. Ayah. Apa kau tidak bisa melihat? Mereka adalah istri dan anakku. Saat kau menyuruhku melindungi keluarga Lu, aku sudah melakukannya. Sekarang aku yang kena musibah, tapi kau biarkan mereka menderita seperti ini. Junyo, dia kan ayahmu. Camus. Ayah. Menurutmu, adil tidak bagiku? Bagi mereka, katakan padaku. Ini adil tidak? Junyo. Aku. Kalian masih bengong apa? Cepat periksa lagi tuan muda. Berdiri. Lauli. Tuan. Ganti tim medisnya. Kamar ini, tanpa izinku, siapapun dilarang masuk. Ingat, siapapun. Kecuali Wanyue. Dan Tianxian. Lalu, segera kirim orang khusus untuk merawat Tian dengan baik. Siap, Tuan. Terima kasih, Ayah. Wanyue. Maafkan aku. Aku butuh istirahat sebentar. Percayalah padaku, kali ini aku tidak akan meninggalkan kalian lagi. Aku akan jaga Tian dulu, lalu kembali menemuimu. Kondisi tubuh anak ini tidak apa-apa, semua indikatornya normal. Bahkan sangat aktif. Tapi dia jelas-jelas pingsan tadi. Dr. Zhao, Anda harus bertanggung jawab dengan serius. Tuan sudah memberi perintah. Kepala rumah tangga Li, tenang saja, aku akan bertanggung jawab atas semua yang kukatakan. Nona kecil akan segera bangun. Kalau begitu, aku pergi dulu.
Silakan. Mama, Tian-Tian. Tian-Tian, kamu sudah sadar. Mama mengira kamu. Papa sudah bangun. Benar kan? Benar. Papa sudah bangun. Tian-Tian, mulai sekarang, tidak perlu takut lagi dijahati orang. Cinta Papa padaku sama besarnya dengan cinta Mama. Aku merasakan harapannya untukku. Ayah, apa kau benar-benar tidak bisa melihat? Mereka adalah istri dan anakku. Saat kau menyuruhku melindungi keluarga lu, aku sudah melakukannya. Sekarang aku yang kena musibah, tapi kau biarkan mereka menderita. Ollie. Ollie. Kakak, Ollie. Ikut aku. pergi. Pergi kemana? Kembali ke dermaga pengantar harapan. Tempat ini bukan milikmu. Kamu tidak seharusnya tinggal di sini. Aku melanggar aturan langit. Tidak bisa kembali. Lagi pula aku sudah menemukan mama kita. Dia adalah mama kita. Dia Buchan. Tapi di belakang telinganya ada tanda lahir berbentuk bunga persik. Coba lihat lagi baik-baik. Bagaimana bisa begini? Ini adalah hukuman dari langit untukmu. Ini adalah penderitaan. Kamu bisa memilih untuk tidak menanggungnya. Aku akan membawamu kembali untuk memprotes. Tapi, aku tidak merasakan sakit sama sekali. Bahkan agak senang. Mereka padaku sangat tulus. Tulus? Ollie, mereka hanya ingin memanfaatkan kekuatan harapanmu untuk mencapai keinginan yang mereka inginkan saja. Lihatlah dirimu sekarang. Tidak ada sedikit pun kekuatan harapan di tubuhmu. Kalau terus dihabiskan seperti ini, kamu akan mati. Aku tidak akan mati. Berbeda dengan dulu. Aku tidak perlu lagi bertransaksi dengan orang lain. Kekuatan harapan akan terus-menerus muncul. Dari Mama, juga dari Papa. Ollie, kamu jadi tidak mendengarkan kata-kataku. Dulu sudah kukatakan padamu, jangan memberikan kekuatan harapan secara cuma-cuma. TAPI, kamu malah menghabiskan kekuatan harapan 100 tahun, hanya untuk menyelamatkan seorang bayi yang tidak ada hubungannya sama sekali. Kali ini, dengarkan aku. Jangan lagi menghabiskan waktu pada manusia bodoh ini. Sudah ya, baik? Aku rasa yang kulakukan tidak salah. Karena setelah melakukan semua ini, aku benar-benar senang. TAPI. Kakak. Apakah kakak menggunakan kekuatan harapan pada Papa? Ada orang yang menukar sesuatu denganmu. Agar kakak menyakitinya. Benar kan? Tidak. Syukurlah. Sudah kuduga kakak bukan orang seperti itu. Kalau sudah memutuskan, panggil saja aku. Aku akan mendengarnya. Sudah kuduga. Kakak bukan orang seperti itu. Sudah kuduga. Kakak bukan orang seperti itu. Mingxian dan Tianyu, hari ini benar-benar keterlaluan. Aku baru menyadarinya sekarang. Sebagai seorang ayah, apakah aku terlalu gagal? Kakek. Minum susu. Jangan marah. Kakek tidak marah. Kakek hanya ingin tahu sekarang juga. Paman kedua dan paman ketigamu, Mereka berdua. sebenarnya sedang melakukan apa? Apa yang sebenarnya ada di pikiran mereka? Kesempatannya datang. Kakek sekarang sangat berharap bisa mendengar apa yang sedang dibicarakan paman kedua dan paman ketiga. Benar kan? YK. Kakek benar-benar berharap, sekarang juga bisa mendengarnya. Puh, Tianyu. Tidak bisa menunggu lagi. Harus segera dapatkan cap pribadi ayah. Tapi kuncinya tidak pernah lepas dari badannya. Langsung bobol saja. Podao. Aku akan minta dokter Sang membuatkan surat keterangan bahwa kondisi mental ayah tidak stabil. Nanti, cap dan surat keterangan sudah di tanganku. Aku bukan lagi pejabat sementara general manager. Bisa dengan sah mewarisi grup perusahaan. Ini, anak durhaka. Anak durhaka. Kakek marah sekali. Apa aku melakukan kesalahan? Tianxian. Buchan.
Kamu adalah pembawa keberuntungan kakek. Kamu yang membuat kakek mendengar ucapan yang sebenarnya. Walaupun kakek tidak tahu bagaimana caramu melakukannya. Tapi. Kamu sudah sangat membantu kakek. Laoli. Segera datang ke ruang kerjaku. Selain itu, tolong ajak juga kakak tertua dan kakak ipar tertua. Cepat. Untung ada anak ini. Kalau tidak. Keluarga lu benar-benar akan hancur. Tiens. Apa yang baru saja kamu dengar? Anggap saja tidak pernah mendengarnya. Oke? Tian-Tian tidak akan bilang. Ini rahasia kakek dan Tian-Tian. Bagus. Tuan, ada APA? Baru saja aku di sini, mendengar langsung. Rencana rahasia Mingxuan, Yuru, dan Tianyu. APA. Mereka ingin mengambil capku. Dan menyuruh dokter mengeluarkan surat keterangan bahwa kondisi mentalku tidak stabil. Agar Mingxuan bisa dengan sah mengambil alih seluruh grup perusahaan kita. Mereka, bisa-bisanya. Astaga. Tuan, kita harus segera bertindak. Laoli. Kamu sekarang segera lakukan 2 hal untukku. Pertama. Segera ganti kunci kombinasi ruang kerja dan brankasku. Tingkatkan ke level tertinggi. Kedua. Segera beritahu Dekan Chen, minggu depan saya akan melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Beritahu dia semua laporan hasil pemeriksaan. Langsung serahkan kepada saya. Baik, Tuan, saya segera urus. Ayah, apa yang bisa saya bantu? Junyu. Sekarang kondisi tubuhmu, pemulihannya bagaimana? Sedang melakukan latihan rehabilitasi. Seharusnya bisa segera berdiri lagi. Bagus. Kamu dan Wanyue berdua, bersiaplah. Ambil kembali barang-barang yang dirampas. Ambil kembali barang-barang yang dirampas. Oleh 3 bangsa itu. Kakek. Kakek bebas saja mengumpat. Saya tidak akan ikut-ikutan jadi nakal. Tian-Tian. Jangan bicara seperti itu pada kakek. Ini bagus. Sekarang saya suka mendengar kata-kata yang jujur. Lebih baik daripada omong kosong. Si bangsa itu. Wah, semuanya sudah diatur? Bagaimana dengan Dr. Sang? Tenang saja. Dokter Sang sudah menerima uangnya. Dia tahu harus berbuat apa. Tinggal menunggu stempelmu. Kak, nanti setelah kamu resmi jadi direktur utama. Mobil sport limited edition saya yang 80 juta itu. Bukan masalah besar. Kilyargalu, segera akan menjadi milik kita. Sudah. Minum dulu gelas ini, lalu kita sibuk dengan urusan masing-masing, agar tidak ketahuan orang. Ketahuan? Mau ketahuan apa? Ini kan tempat rahasia. Yang sengaja saya buat. Kedap suaranya top. Wah, ini kan kakak ipar. Mau kemana? Siapa yang bilang kamu boleh pergi? Lepaskan. Kalau tidak, saya teriak panggil orang. Saya tidak lepaskan. Mau apa? Ini rumah saya. Siapa yang berani berbuat APA? Kamu benar-benar menganggap diri sebagai kepala keluarga lu ya? Memang kenapa? Kakak ipar, sudah setahun lebih tidak bertemu? Ya, saya cukup merindukanmu. Kulitmu jadi lebih gelap, tapi lebih berkarakter. Wangi sekali. Hahat. Basa-basi sok suci apalagi, dan gaya. Sudah lama saya ingin merasakan sensasimu. Kalau bukan karena suamimu selalu melindungimu. Suamimu sudah lumpuh. Sekarang saya permalukan kamu di sini. Juga tidak ada yang bisa menghalangi saya. Lepaskan. Bajingan, lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Dasar anak kecil, kau bikin kaget? Mau mati ya? Cepat pergi. Cari ayah. Pas sekali datangnya. 2 orang jahat ini benar-benar menganggap diri sebagai tuan rumah keluarga lu. Berani-beraninya membentak-bentak aku. Tangkap mereka berdua. Aku akan menyiksa mereka habis-habisan. Biar mereka tahu keluarga lu ini milik siapa sebenarnya. Ngapain? Tangkap aku ngapain? Kau mau memberontak ya? Memberontak? Aku tidak berani. Tapi aku sudah lama tidak tahan denganmu, sudah lama ingin menghajarmu. Kalian ngapain? Kalian ngapain? Kalian berani memukul anakku? Kalian semua aku pecat. Kami orangnya ketua direksi, kau tidak punya wewenang memecat kami.
Ibu, aku melihat mereka baru saja pulang. Aku pikir aku mau perhatian sedikit. Dia langsung menyuruh satpam memukuliku. Ibu harus membelaku. Dasar perempuan pembawa sial, berani-beraninya menggoda anakku. Jelas-jelas kau yang mengarang. Lu Tianyu, jelas-jelas kau yang menggoda aku duluan. Mereka semua bisa menjadi saksi. Pagi-pagi sudah ribut. Tidak, t'as eu malu. Ayah, kakak ipar dia menggangguku. Ayah harus membelaku. Berlutu. Tanggakan, ayah suruh kau berlutut. Aku suruh kau berlutu. Tidak mengerti? Siapa yang mau bantu dia? Anakku. Zhenhua, Tianyu selalu anak yang baik. Bagaimana bisa kau tidak tanya benar salahnya? Kupikir ada masalah apa. Tianyu masih muda. Saka main-main sedikit kan water? Dengan kondisi keluarga kita, cuma main-main saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Maman Saja. Dia sudah berapa umur sekarang? Junyo di umurnya. Sudah bisa menangani perusahaan sendirian. Bisa tidur di kantor sebulan penuh. Lu Tianyu ini cuma bisa hambur-hamburkan uang, mabuk, dan main perempuan. Sans pas. Zhenhua, apa kau benci anak yang aku lahirkan tidak sebanding dengan anak mantan istrimu? Bukan itu maksudku. Zhenhua, Tianyu adalah anak bungsu kita. Apa kau harus menyuruhnya? Seperti kedua kakaknya itu. Bekerja keras begitu? Bersenang-senang sedikit kenapa? Dengan kekayaan keluarga kita ini, masa tidak bisa menghidupi seorang anak bungsu yang hidup santai? Ibu yang terlalu sayang malah merusak anak. Ibu yang terlalu sayang malah merusak anak. Yuru. Kamu ini mau membunuhnya. Kamu tahu tidak? Zhenhua, kamu mengutuk anakmu sendiri? Mengapa aku merusaknya? Aku memberinya makan enak, minum enak, main enak, bahagia dan senang. Apa salahku? Laoli. Ya, Tuan. Beberapa hari ini aku periksa catatan banknya. Dan pengeluaran Kailua. Beberapa tahun lalu, saat kakak sulung mengelola rumah tangga, dia habiskan sekitar 3 juta. Tahun ini, San Xiao semakin menjadi-jadi. Judi, beli mobil, main dengan perempuan, menghabiskan harta yang besar. Aku tidak. Aku tidak pernah memberinya uang sebanyak itu. Unit yang bekerja sama dengan keluarga Lu, sudah dia pinjam semuanya. Hanya saja mereka tidak berani minta padaku. Usaha keluarga Lu puluhan tahun ini mungkin akan hancur di tangan anak durhaka ini. Tianyu, bukannya kamu bilang cuma main-main kecil? Tidak sebanyak ini, kamu. Nilai pasar keluarga Lu kan ratusan miliar, aku baru habiskan berapa sih? Marah-marah sama aku buat APA? Kamu diam. Zhenhua, Tianyu masih kecil. Dia belum mengerti. Pasti orang luar yang merusaknya. Pokoknya mulai sekarang, aku tidak akan peduli lagi hidup matinya. Lu Tianyu. Aku akan putus hubungan ayah anak denganmu. Keluarlah dari keluarga Lu. Zhenhua, lihatlah wajahku. Zhenhua, Liu Yuru. Kalau kamu berani bicara satu kata lagi, kamu ikut dia pergi. Lu Tianyu. Mulai hari ini, kamu bukan lagi anakku, Lu Zhenhua. Hutangmu, bayar sendiri. Bawa dia keluar. Ibu, tolong aku, ibu. Mama, nanti kalau ada yang berani ganggu Mama lagi, aku yang pukul dia. Baik, terima kasih Mama. Tak Yuzenka, Tian-Tian sudah mulai. Bisa melindungiku. Wan Yu. Kamu baik-baik saja? Ayah, aku baik-baik saja. Aku mewakili keluarga Lu minta maaf kepadamu. Semua gara-gara pria itu. Ayah, jangan dipikirkan. Ini semua kesalahannya. Mulai sekarang, di rumah ini, siapapun yang berani mengganggu Nyonya Muda dan Nona Tian-Tian, kalian temui satu, pukul satu, tidak peduli siapa dia. Kalau sampai mati, aku yang tanggung jawab. Baik, kalau nanti Tuan yang mengganggu, aku juga gebuk. Boleh juga. Tapi kalian tenang saja. Aku tidak akan mengganggu mereka. Tempat ini tidak menyambutku. Pasti ada tempat lain yang mau. Nanti kalau aku sudah sembuh,
Tuan Muda Ketiga, Anda mau kemana? Saya ada laporan pemeriksaan kesehatan Anda. Bacakan langsung saja. Aku tidak bisa baca. Tuan Muda Ketiga, berdasarkan laporan pemeriksaan kesehatan bulanan Anda, saat ini fungsi tubuh Anda mengalami kelelahan parah, gagal ginjal, fungsi hati abnormal, dan disfungsi seksual yang parah. Omong kosong, dokter gadungan. Tuan Liu, saya Lulu Sand dari Johns Hopkins School of Medicine. Dengan gelar doktor dan berspesialisasi dalam kedokteran reproduksi pria lebih dari 15 tahun, Anda boleh meragukan karakter saya, tapi jangan ragukan keahlian saya. Kamu. Semuanya mengerjai aku, ya? Aku nggak mau hidup lagi. Hello, Bulletin. NK kamu sipat pulang ke rumah, Tianyo diusir ayahmu dari keluarga lu, dan hubungan ayawenak mereka deputus. Dia ngapain lagi? Mau tidur dengan istri orang, atau ganggu orang yang tidak boleh ganggu? Bu, biarkan saja ayah memberinya pelajaran, tidak apa-apa. Tapi menurutku, ayahmu kali ini serius. Bu, kenapa panik? Sekarang perusahaan ada di bawah kendaliku. Sudah. Ayah terhadap Lu Mingxian Memutuskan untuk tidak bertindak. Dia ingin memensing musuh untuk menyelesaikan masalah sekali untuk selamanya. Tapi, Aku khawatir kalau dia terus menahan diri seperti ini, bisa-bisa sakit. Kali ini ayah benar-benar sakit hati. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menemaninya dan mendukungnya. Ayah, apa ayah berharap kakek sehat-sehat saja? Tidak marah karena orang jahat? Betul kan? Tentu saja. Ayah pasti berharap kakek sehat-sehat saja. Oh, aku mengerti. Kalau begitu, malam ini aku tidur bersama kalian. Ini aku jadi tidak paham. Ayah, Tian, apa hubungannya dua hal ini? Tidak bisa ku beritahu, tapi memang sangat berhubungan. Nyaman sekali. Banyak energi harapan. Aku harus makan sampai kenyang. Baru bisa melindungi orang yang mencintaiku. Kakek, Kémari. kepala kakek sakit? Tian. Kamu melakukan apa pada kakek, kok kepalanya langsung tidak sakit lagi? Aku hanya berharap kakek tidak terlalu menderita. Tian. Kamu sama pengertiannya seperti ayahmu. Ayahmu sangat pintar. Dia adalah kebanggaan terbesar kakek. Lia ini. Ini ayahmu waktu kecil. Waktu dia berusia 8 tahun, untuk mengadopsi seekor anjing liar yang terluka. Dia berdebat dengan kakek. Katanya, aturan itu mati. Tapi nyawa itu hidup. Ayah, Wan Yu. Ayah. Ayah sudah tidak tidur seharian semalaman. Minumlah bubur jamur perak untuk menenangkan diri. Wan Yu. Setahun ini, kamu sudah menderita. Setahun lalu, saat Junyo mengalami musibah, waktu itu aku terlalu panik dan termakan omongan Liu Yuru. Yang Memekabela. Aku pikir itu kamu. Ah. Hingga melakukan hal-hal bodoh, mengusir kalian berdua dari rumah. Ayah minta maaf padamu. Dan lebih l'agit pada Tian. Ayah. Sudah berlalu. Aku dan Tian, sekarang baik-baik saja kan? Kakek, bubur jamur perak buatan mama enak sekali. Di dalamnya ada banyak doa. Minumlah, banyak hal akan membaik. Baik. Sudah berlalu. Mulai sekarang, kita sekeluarga hidup dengan baik. Coba cepat. Ketua Direksi. Wan Yu Bucan Oranluar. Katakan saja. Putra kedua. Sudah bertindak di perusahaan. Akhirnya menunggu sampai hari ini. kenapa belum datang juga? Pak Liu, apakah ketua direksi tidak hadir hari ini?
Saudara-saudara, hari ini, saya ingin membicarakan hal ini. Ayah saya, kondisi fisik dan mentalnya belakangan ini, sangat tidak stabil. Dokter mengatakan dia harus istirahat total. Tim medis kami telah melakukan diagnosis terhadap kesehatan ketua direksi Lu. Dia mengalami disfungsi kognitif tahap awal. Disertai dengan gangguan emosi yang tidak langsung. Demi kesehatannya dan stabilitas grup, saya menyarankan. Menyarankan apa? Menyarankan saya menunggu mati di rumah. Supaya memberi jalan un tukmu? Saya harap rapat kakek hari ini pasti menang. Saya lebih berharap. Semua persiapan cadangan yang diatur orang jahat itu tidak bisa terwujud. Semangat kakek. Gunakan kekuatan harapan. Keinginan terkabul. Ayah, kenapa? Ayah seharusnya sedang istirahat? Kalau saya tidak datang lagi. Di mulut kalian, saya mungkin sudah mati, tinggal dikubur saja, ya? Ketua direksi Lu, Anda salah paham. Uang bukan masalah, asalkan laporan menulis kondisi mental tidak stabil, menyarankan penyerahan kekuasaan, nanti akan ada imbalan lagi. Ini, PAK Lu, ini risikonya terlalu besar. Cekat APA, ayah tua belakangan ini, karena Lu Junyo, jadi gelisah, kalau saya bilang dia tidak waras, siapa yang tidak percaya? Setelah berhasil, posisi wakil direktur pusat medis, adalah milikmu. Tidak masuk akal. Lu Mengxian. Kamu berani melakukan hal seperti ini. Di mana etika kedokteranmu? Ayah, kalau ayah tidak berperi kemanusiaan, jangan salahkan saya tidak berperi keadilan. Ketua direksi Lu sudah gila. Penggawal. Satpam. Masuk dan bersihkan tempat ini. Orang yang kusiapkan di mana? Kira Kepala. Aigreko. Bawa mereka berdua pergi. Anda salah paham. Ayah tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Ayah, Lu Zhenhua, kau tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Aib keluarga, maaf membuat kalian semua menertawakanku. Mulai hari ini, aku, Lu Zhenhua, secara resmi kembali untuk memimpin perusahaan. Putraku. Lu Junyu. Akan menjadi wakil Kuyong berkuasa penuh. Dan terlibat dalam semua keputusan perusahaan. Hore, kakek menang. Tidak boleh. Barusan, aku menggunakan kekuatan keinginan dari jarak jauh, cahayanya berubah menjadi benda nyata. Lain kali aku harus lebih hati-hati. Tidak boleh sampai orang lain menemukan rahasiaku. Kalau tidak, aku akan dianggap monster dan dibedah untuk diteliti. Nyonya muda. Kalian barusan melihat APA? Kami melihat nona kecil. Bersinar. Tidak, kalian tidak melihat apa-apa. Mata kalian yang salah lihat. Mengerti? Men, mengerti. Kami tidak melihat APA. Mata kami yang salah lihat. Bagus. Bekerja di keluarga Lu. Harus bisa menjaga mata dan mulut kalian sendiri. Baru bisa bertahan lama. Kalau aku mendengar gosip tentang nona kecil di luar, kurasa akibatnya. Kalian pasti tidak ingin tahu. Kota Haicheng ini luas, tapi tempat yang bisa membuat kalian hidup sangat sedikit. Kami pasti tidak berani. Tenang saja, Nyonya muda. Sudah, hari ini taman tidak perlu dibersihkan. Kalian boleh pergi. Ya. Aduh, nyaris mati kaget. Demi Tian. Aku juga sudah berlaku seperti orang jahat. Semoga kedua gadis itu tidak menyimpan dendam padaku. Lebih lagi, kuharap mereka bisa menjaga mulut mereka sendiri. Ini tatanan bunga apa sih? Sangat norak. Sekilas saja sudah tahu selera orang biasa. Lenggi. Ini hasil kerja kalian? Apa kalian malas? Percaya tidak percaya, aku akan menyuruh kepala pelayan Li memotong semua bonus kalian bulan ini. Ibu, kami akan segera bersih-bersih lagi. Cepat kerjakan.
Melihat kalian saja sudah sebel. Kalian pasti sangat benci dia ya? Sangat berharap dia pergi dari keluarga Lu? Tidak, kami tidak berani. Aduh. Aku kan bukan satu tim dengannya. Masa iya kalian belum pernah dengar? Dulu justru dia yang mengusir aku dan mama dari keluarga Lu. Sekarang gimana? Bukannya aku tetap kembali? Ibu selalu seperti itu. Sekali-sekali menghukum fisik kami. Bahkan cari alasan buat potong gaji. Semua orang tidak suka dia. Kakak, jangan sedih lagi. Jadi kamu tetap sangat berharap dia bisa pergi dari keluarga Lu, kan? Tentu saja berharap. TAPI. Tenang saja. Kalian hanya perlu ungkapkan keluhan kalian. Keinginan kalian pasti akan terkabul. Kakek dan mama akan membela kalian. Jangan lupa, aku kan di mata kakek adalah putri kecil yang paling disayang. Kalian bicara saja, tenang, tidak akan ada masalah. Nona kecil benar. Kita harus berani melawan. Betul, begitulah. Lepaskan amarah kalian, ingat ya. Zhenhua, Mingxuan kan anak kandungmu sendiri. Masa iya kamu benar-benar akan memasukkannya ke penjara? Maafkan dia, dong. Kakek mama, cepat datang nih lain ini. Nenek galak mau potong lagi gaji kakak-kakak. Kakak-kakak kasihan sekali. Dasar anak nakal. Kamu ngomong apa sih? Ini bukan urusanmu buat bicara. Liu Yuru. Kamu ngomong apa? Xiao Qin, sebenarnya ada apa? Semangat. Zhang Gantekat, bicaralah yang sebenarnya. Tuan, Naonimeda. Ibu, dia selalu memukul dan memaki kami tanpa alasan. Selalu cari-cari alasan. Piut potong gaji kami. Yang terakhir kali, Xiao Yun tidak sengaja menumpahkan sedikit air. Dia langsung menghukum Xiao Yun berlutut setengah jam. Bulan lalu, tukang kebun Pak Show. Hanya karena dia lagi bad mood, digaji setengah bulan. Betul. Gaji setengah bulan saya itu belum dibayar sampai sekarang. Kalian para pelayan ini berani sekali omong kosong. Liu Yuru. Aku baru tahu sekarang. Kamu diam-diam di belakangku, Di dalam keluarga ini. berbuat sewenang-wenang. Ayah. Menurut aturan keluarga, menghukum pelayan tanpa alasan, memotong gaji mereka, dan menyalahgunakan uang rumah tangga adalah larangan besar. Ini biasanya karena kelalaian kami, sehingga membuat orang-orang di bawah ini menderita. Kakek, bisakah kakek meminta nenek yang jahat mengembalikan uang yang dipotong kepada kakak-kakak itu? Dan jangan ganggu semua orang lagi di masa depan. Baik. Kakek janji pada Tian-Tian. Laoli. Hitung dengan jelas. Lihat berapa tepatnya uang yang dia potong. Ganti rugi mereka 2 kali lipat. Uang ini akan dipotong dari rekening pribadinya. Baik, Tuan. Zhenhua, kenapa kau membantu orang luar? Liu Yuru. Aku Peringkat Kongko. Mulai sekarang, semua urusan rumah tangga tidak boleh kau campuri lagi. Dan juga, tanpa izinku, kau tidak boleh menggunakan 1 sen pun uang keluarga. Apalagi, kau tidak boleh memerintah seenaknya para pelayan ini lagi. Kalau tidak. Kau harus keluar dari kediaman lu. Aku pusing. Cepat antar aku ke rumah sakit. Mulai sekarang, semua urusan rumah tangga akan diatur oleh Nyonya Muda. Kalian semua sudah jelas? Baik, Tuan. Zhenhua. Mulai hari ini, jika kalian ada keluhan, bisa langsung laporkan padaku. Jika kalian merasa, keluarga Lu kami melakukan kesalahan, kita juga bisa berkomunikasi dengan baik. Aku pasti tidak akan mengecewakan siapapun yang bekerja keras untuk keluarga kami. Hidup Nyonya Muda, hidup Nona Kecil. Hore, nanti kita semua akan hidup bahagia. Hanya dengan begitu aku bisa terus menyerap kekuatan harapan. Lalu ada ini. Ada APA, sebentar lagi ulang tahun. Masih merasa tidak senang? Mau hadiah apa? Aku akan belikan untukmu.
Aku tidak menginginkan apa-apa. Cuma sangat merindukan kakakku. Kemarin aku sudah menghubungi penjara. Katanya dia sudah keluar lebih awal. Tapi dia tidak mencariku, bahkan tidak meneleponku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana keadaannya. Kalau saja dia bisa datang saat ulang tahunku. Aku akan bantu mencarinya. NAK, di sini berbahaya, jangan main di sini. Paman, aku Tian-Tian. Tian-Tian. Ayo, cepat keluar, di sini berbahaya. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Di mana ibumu? Dia ikut datang juga? Ibuku tidak ikut, aku datang sendirian. Bagaimana kamu bisa menemukanku? Itu rahasia. Paman, ibu sangat merindukanmu. Ulang tahunnya sebentar lagi. Harapan terbesarnya adalah kamu bisa datang menemuinya. Aku malu menemuinya. Keadaanku seperti ini, hanya akan mempermalukannya. Pulanglah kamu, anggap saja tidak pernah melihatku. Di tubuh paman juga ada kekuatan harapan. Ini tidak boleh dilewatkan. Halo, namaku Tian-Tian. Kamu kenal Su Qingshan? Dia ayahku. Kamu mau apa mencarinya? Aku akan mewujudkan satu harapanmu. Lalu kamu bujuk ayahmu untuk mewujudkan satu harapanku juga. Boleh? Ini bagaimana? Xiao Shitu, bagaimana kamu bisa berdiri lagi? Kata kakak Tian-Tian. Asalkan aku menginginkannya, aku bisa berdiri. Setelah itu kakiku jadi sembuh. Dulu ayahmu meninggal untuk menyelamatkanku. Sebelum meninggal, dia memintaku untuk merawatmu dengan baik. Tak disangka, aku tidak merawatmu dengan baik. Kamu lumpuh lagi. Aku selalu merasa sangat bersalah. Sekarang akhirnya sembuh. Aku juga tidak mengecewakan ayahmu. Terima kasih, Tian-Tian. Paman berterima kasih padamu. Sama-sama. Paman sekarang bisa ikut aku pulang. Temani ibu merayakan ulang tahun. Ibu sedang menunggumu. Baik. Ibu mengucapkan selamat ulang tahun. Adik. Selamat ulang tahun. Kakak. Datang terlambat. Kakak. Kamu masih ingat untuk pulang. Setelah keluar penjara, kenapa kamu tidak menghubungiku? Kenapa kamu tidak menghubungiku? Kenapa? Maaf, adik, ini semua salah kakak. Kakak tidak akan seperti ini lagi. Kakak. Aku senang kamu kembali. Adik. Kakak janji. Setiap ulang tahunmu di masa depan, kakak akan menemanimu. TAPI. Kali ini aku bisa datang ke sini, karena Tian-Tian yang menyuruhku. Tian-Tian? Ibu, aku tahu ibu sangat merindukan paman. Jadi, aku ambil inisiatif sendiri untuk memanggilnya ke sini. Tian-Tian. Terima kasih. Ini hadiah ulang tahun terbaik darimu untukku. Ibu sayang kamu. Aku juga akan selalu menyayangimu. Reuni keluarga yang langka ya. Hari ini kita harus minum beberapa gelas dengan puas. Laoli, Ambi Langur Colexicu. Hari ini, kita harus merayakannya dengan meriah. Baik, Tuan. Wan Yu. Ada APA? Apa kamu tidak merasa, sejak Tian-Tian bangun? Sepertinya ada yang berbeda? Maksudku bukan dia tidak baik, dia jadi lebih mengerti daripada sebelumnya, dan juga lebih perhatian. Tapi, beberapa kebiasaan kecil, misalnya boneka lama yang harus dia pegang. Saat tidur dulu, sekarang sepertinya dia tidak peduli lagi. dulu dia tidak suka makan wortel. Sekarang dia bisa memakannya tanpa mengubah ekspresi, dan juga cara dia memandang orang. Sekarang ada kewaspadaan yang tidak seperti anak-anak. Junyu. Maksudmu? Kamu curiga, Tian-Tian bukan anak kita? Tentu saja tidak. Tian-Tian adalah anak kita. Hanya saja, Perubahan ini. memberiku rasa gelisah yang tak bisa kujelaskan. Tak terungkapkan. Aku juga memperhatikan semua yang kamu katakan. Tidak perlu mendengar APA yang dia katakan. Tidak perlu melihat kebiasaan-kebiasaan itu. Di sini,
Aku masih ingat semuanya. Baik itu kehangatannya saat dia tidur, dan meringkuk ke pelukanku, atau lesung pipi kecilnya, saat dia tersenyum, atau aura yang membuatku merasa tenang, dan rela melakukan apa saja. Untuk melindunginya, semua itu tidak berubah, semua ini tidak berubah. Bahkan jika dia mengalami perubahan, melalui hal-hal yang tidak kita ketahui, lalu apa? Dia memanggilku ibu. Dia mempercayaku, mengandalkanku, mencintai kita sepenuh hati, dan melindungi keluarga ini, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Bukan begitu? Tidak ada yang lebih penting daripada keluarga berkumpul bersama. Benar kan? Maaf. Aku mengerti, Wan Yu. aku terlalu banyak berpikir. Tian-Tian adalah anak kita. Bagaimanapun juga. Mungkin Tuhan merasa Tian-Tian sebelumnya hidup terlalu susah, jadi memberinya beberapa kemampuan khusus. Agar dia bisa melindungi dirinya sendiri dengan baik, dan juga melindungi keluarga kita. Selama kita sekeluarga bersama. Itu lebih penting dari apapun. Aku suka papa. Aku juga suka mama. Tapi yang paling aku suka makan permen lollipop. Siapa bilang dia dewasa? Bu, kamu masih punya uang atau tidak? Kreditur yang aku hutangi sekarang datang ke rumah setiap hari. Kalau aku tidak bisa bayar lagi, mereka akan mengambil salah satu kakiku. Sekarang mana mungkin aku masih punya uang? Rekeningku dibekukan oleh ayahmu. Harry Senke. Sudah didaftarkan semua oleh Lauli. Tidak bisa disentuh. Sekarang di rumah, aku bahkan tidak berani bernapas keras-keras. Aku takut sekali diusir oleh ayahmu. Ini semua salah Suwan Yue. Sie bayangkan itu. Kalau bukan karena dia, mana mungkin kita bisa sampai seperti ini? Ayah dan Lu Junyu bisa memperlakukan kita seperti itu? Benar. Betul. Semua salah dia. Menghancurkan segalanya yang kita miliki di keluarga Lu. Bu, kita tidak bisa menunggu lagi. Kita cari orang itu. Bukankah dia punya kemampuan luar biasa? Kita minta dia membantuku. Iya ya. Kali ini, aku mau Suwan Yu mati. Hanya dengan dia mati, Ayah dan Lu Junyu baru akan kalang kabut. Kita baru punya kesempatan untuk merebut kembali semua yang menjadi milik kita. Benar. Ini dia. Hanya dengan dia mati, kita baru bisa bangkit. Mengambil nyawa Su Wan Yui. Apakah kalian tahu berapa besar biayanya? Apapun biayanya, aku bersedia membayar. Kamu mau apa, Wang? Atau seperti terakhir kali, waktu berurusan dengan Lu Junyu. Umur? Pakai umurku juga boleh. Umur, nyawa Su Wan Yu, sedang dalam masa kejayaan. Nyawa kalian yang hina, ditambah pun tidak sebanding dengan dia. Kalian perlu mengganti, dengan biaya yang lebih berharga. Lalu, APA? Aku mau jiwa kalian yang kotor. Selamanya menjadi milikku, selamanya, tidak boleh berinkarnasi. Ini. Setelah Su Wan Yu mati, kalian bisa mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Yuan, kekuasaan sementara. Dan juga kepuasan balas dendam dengan keputusasaan abadi kalian untuk menukar nyawanya. Sangat menguntungkan. Bu, lagi pula kita sekarang sudah tidak punya apa-apa. Urusan kehidupan berikutnya bicaranya nanti saja. Aku tanda tangani. Kalau kamu? Aku tanda tangani. Dia menghancurkan segalanya milikku. Kalau dia tidak mati, aku tidak akan rela. Bahkan kalau ada kehidupan selanjutnya, aku rasa itu tidak ada artinya. Bagus. Kalian pintar. Memilih dengan bijak. Senang banget. Tian-Tian, Jangan sakiti ibuku, pergi. Ibu, kamu baik-baik saja? Kamu bikin aku kaget setengah mati. Tian-Tian, ibu baik-baik saja, ibu baik-baik saja. Tian-Tian, mobil itu, kamu yang mendorongnya? Tapi ada orang jahat yang mau nyakiti ibu. Tak disangka, kekuatan keinginanmu. Pulihnya cukup cepat. Apa yang terjadi padamu? Aku sempat berpikir dia akan melindungimu. Benar-benar tak disangka. Kau malah punya kemampuan melindunginya. Ali, kamu masih tidak mau ikut aku pulang? Disinilah rumahku. Kamu masih belum mengerti?
Semakin lama kamu tinggal di sini, ikatanmu dengan manusia biasa itu akan semakin dalam. Kamu akan benar-benar tenggelam, lupa identitasmu sendiri. Lupa bahwa esensi kekuatan keinginan adalah transaksi, bukan pemberianmu yang tanpa pamrih. Kak, kamu bilang kekuatan keinginan adalah transaksi. Kalau aku ingin tetap di samping ibu, harus menukarnya dengan apa? Aku harus menyelesaikan kontrak yang besar. Lu Yuru dan Lu Tianyu akan membayar dengan jiwa mereka. Untuk menukar Kimation Suwanyue. Apa? Kontrak ini aku terima. Kalau aku tidak bisa menyelesaikannya, imbasannya dari kontrak akan merenggut nyawaku. Sekarang pilihan ada di tanganmu. Adik, ikut aku pulang. Tinggalkan tempat ini. Urusan selanjutnya tidak ada hubungannya denganmu. Atau kau juga bisa bersikeras untuk tinggal. Maka, untuk menyelesaikan kekuatan keinginan, menyelamatkan nyawaku sendiri, aku akan lakukan apapun untuk mengambil nyawa Su Wanyue, lalu pukul kau sampai pingsan dan bawa pergi. Kak, aku tidak punya pilihan lagi, benar kan? Sudah kubilang dari dulu, tinggalkan tempat ini, masalahnya tidak akan berkembang. Sampai seperti sekarang, tapi sudah terlambat. Selagi kau belum terlalu terlibat, ikut aku pergi dari sini ya. Aku ingin tinggal. Kau rela mati bersama Su Wanyue? Tidak, aku pilih untuk hidup bersamanya. Aku bisa melindunginya. Aku bersumpah. Dengan jiwa dan nyawaku sebagai taruhan, aku akan lindungi dia seumur hidup. Kau gila, Ali. Kau rela untuk seorang manusia biasa, sampai menjual jiwamu sendiri? Kau pikir aku tidak berani mengambil jiwamu, membuatmu selamanya menderita? Aku tidak bertaruh kalau kau tidak berani. Hanya saja aku tidak tega meninggalkan ibu. Aku akan mempertaruhkan segalanya untuk meraih satu kemungkinan. Kalau aku, di hatimu, aku dianggap apa? Sudahlah, aku tak perlu tanya. Ali, akhirnya kau sudah dewasa. Kita masing-masing sudah punya hal yang kita pegang teguh. Lain kali kita bertemu, kita akan jadi musuh. Mama, Papa cepat bangun, Mama hilang. Sayang, jangan panik dulu. Mungkin Mama minum atau ke kamar mandi. Gimana nih? Oke. Ayah cari dulu, ya. Enggak, dia nggak ada di dalam rumah. Dia nggak ada di kamar. Aku nggak bisa merasakan kekuatan keinginannya lagi. Mama. Berani sekali kau. Berani beraninya mengikutiku. Kau berjalan sangat lambat. Mungkin kau sengaja menungguku menyusul. Benar. Aku tahu kau ada di sana. Menguping pembicaraanku dengan Ali. Ali. Maksudmu Tian? Penting? Iya juga. Jadi, kau kesini untuk memohon, atau untuk mati menggantikannya? Aku bukan kesini untuk memohon. Juga bukan untuk mati. Aku kesini untuk membuat transaksi baru denganmu. Transaksi? Kau kuma manusia biasa. Berani-beraninya mau bertransaksi denganku? Apa yang kau punya yang bisa kubutuhkan? Aku bisa menggunakan semua emosi, ingatan, dan kesempatan reinkarnasi dari kehidupan-kehidupan masa depanku sebagai bayaran. Kenapa kau pikir aku akan tertarik dengan itu? Aku memang tidak tahu apakah kau tertarik. Minarik. Lalu, apa keinginanmu? Aku ingin putriku, Tian, atau mungkin Ali yang kau sebut, hidup dengan sehat, hidup bahagia dan sejahtera. Aku bisa mati. Aku bisa membiarkanmu menyelesaikan transaksimu dengan orang-orang itu. Sudah terlambat. Kalau kau mati, Ali juga harus mati. Dia membuat sumpah yang besar. Bahkan aku sulit menyelamatkannya. Nyawa kalian berdua terikat. Kalian harus hidup bersama. Atau mati bersama. Apa masih ada cara lain? Sekarang kamu takut? Mungkin sudah terlambat. Aku tidak takut. Aku tidak takut padamu. Oh ya? Menggunakan tubuh manusia biasa untuk melawan dewa? Kamu pantas? Aku tidak boleh mati. Baik itu Ali, maupun Tian, mereka masih anak-anak. Mereka belum sempat merasakan dunia ini dengan baik. Lagi-lagi alasan yang sama. Dunia yang kotor ini, memangnya ada apa yang bagus? Kamu merasa kotor. Karena yang kamu lakukan adalah transaksi kotor. Makanya kamu merasa seluruh dunia ini kotor. Bersama aku. Mari kita rasakan dunia yang dialami Ali. Boleh?
Hanya melihat saja? Hanya melihat. Kenapa belum kembali juga? Telepon juga tidak diangkat. Kerahkan semua orang di grup kita. Bahkan jika harus membongkar seluruh Haicheng, temukan orangnya untukku. Mama, aku masih hidup. Setidaknya kamu belum kenapa-kenapa. Tapi detak jantungku sangat cepat. Mama, kamu membuatku sangat khawatir. Aku pikir aku tidak akan bisa bertemu kamu lagi. Tian-Tian, jangan menangis. Mama sudah pulang. Tian-Tian, jangan takut. Jangan takut. Wanyue, kamu baik-baik saja? Tadi kamu sebenarnya... Dia bernama Nancy. Dia adalah teman yang kutemui di jalan. Untuk sementara waktu, Nancy akan tinggal di sini bersama kita. Tanpa cabai, kurang enak. Mau makan lagi nggak? Ayo, makan yang banyak. Terima kasih, Mama. Junyu, Wanyu. Tian-Tian juga sudah mencapai usia untuk bersekolah. Sebelumnya, pendidikannya tertunda. Sekarang sudah waktunya. Tian-Xian. Kamu mau pergi sekolah? Kakek, aku ingin... Sekolah bilingual di bawah. Grup kita itu bagus-bagus. Lingkungannya bagus. Gurunya juga bertanggung jawab. Aku dan Junyo sudah pergi melihat-lihat. Percaya Tian-Tian akan suka. TAPI. Kami juga tidak ingin memberinya tekanan yang terlalu besar. Hanya berharap dia bisa punya masa kecil yang bahagia dan bebas. Kalau dia suka melukis, biarkan dia belajar melukis. Kalau dia suka musik, biarkan dia belajar alat musik. Pokoknya semuanya, sesuai minat dan hobinya. Betul. Anak bisa tumbuh dengan bahagia. Itu kebahagia en Terbes Amerika. Oh iya. Grup kita semester kedua tahun ini punya program bantuan pendidikan di daerah barat. Aku berencana ikut pantau langsung. Langkah pertama, bangun dulu 5 sekolah dasar harapan. Ini hal yang sangat baik, Paman Lu. Nanti, kalau kekurangan tenaga, hitung aku juga. Aku pernah di sana, tinggal beberapa waktu. Situasinya aku kenal. Bagus. Ayah aku juga bisa sekolah di sana. Tentu saja bisa. Tujuan kakek mendirikan sekolah adalah berharap anak-anak yang seperti kamu, Un jeun bersekolah. bisa bersekolah semua. Kamu investasi ratusan miliar. Tidak mengharapkan AP. Mengharapkan. Aku mengharapkan anak-anak itu, melalui ilmu pengetahuan, mengubah nasib. Aduh, ayo. Topik kalian terlalu serius. Di sini, aku punya beberapa teka-teki. Biar menggaji kalian semua. Hidupkan suasana. Pertanyaan pertama. Memasukkan gajah ke dalam kulkas. Butuh berapa langkah? Ani mungkin. Perlu pesan dulu, kulkas yang super besar. Dai potong-potong. Itu juga tidak bisa. Daging gajah terlalu banyak. Sama sekali tidak muat. Ini pertanyaan apa yang tidak jelas. TAPI, bagaimana mungkin gajah muat di kulkas? Aku tahu. 3 langkah. Buka pintu kulkas. Masukkan gajahnya, lalu tutup pintu kulkas. Pinter sekali, Tian. Benar. Oke, soal kedua. Jerapah ini dimasukkan ke kulkas. Butuh berapa langkah? Leher jerapah terlalu panjang. Ini agak sulit. Aku tahu, total 3 langkah. Pertama, buka pintu kulkas. Masukkan jerapahnya, lalu tutup pintu kulkas. Memang begitu ya? Tidak. Tapi sudah mendekati. Lanjut. Ini aku juga tahu. 4 langkah. Buka pintu kulkas. Keluarkan gajahnya. Lalu masukkan jerapahnya. Lalu tutup pintu kulkas. Betul. Tian benar lagi. Kakak hebat sekali. Oh, begitu. Gajahnya masih terkunci di dalam kulkas. Nah, soal ketiga. Harimau mengadakan pesta ulang tahun. Hampir semua hewan ikut hadir. Hanya satu yang tidak datang. Siapa itu? Penguin. Dia di kutub selatan, tidak bisa datang. Salah. Singa. Dia tidak akur dengan harimau. Singakan di Afrika. Nancy, menurutmu? Pertanyaan membosankan seperti ini. Ngapain dijawab? Kakak, apa ia tidak bisa jawab? Jangan curang. Pertanyaan sederhana seperti ini. Tikus. Dia terlalu kecil. Di perjalanan ke sana, terinjak hewan lain sampai mati. Salah. Kera-kera. Dia merangkak terlalu lambat, jadi terlambat. Salah. Masa ia jerapah?
Benar, karena jerapahnya masih terkunci di dalam kulkas. Masih di sana. Wah, Sudah kubilang, tidak terlalu sulit juga. Nah, soal terakhir. Di hutan ini, ada sungai yang deras. Di dasar sungai, banyak buaya. Di atas sungai juga tidak ada jembatan. Tapi seorang gadis kecil berhasil menyeberang dengan selamat. Kenapa bisa? Gadis kecil itu jago kungfu. Aku tahu. buayanya. Waktu itu sudah kenyang. Karena air sungainya kering. Karena buayanya pergi menghadiri pertemuan hewan. Selamat, jawabanmu benar. Oh, bagus. Bagus. Nancy, pagi ini, kamu yang paling banyak menjawab dengan benar. Kamu pantas disebut Raja Tiki-Taki Otak. Kakak, bersama ibu pasti senang ya? Ha, jangan ngomong sembarangan. Bozen dan Kakanak-Hanakan. Sepertinya, kakak Mew bukan juga sosok yang dingin ya. Sebenarnya dia sangat baik padaku. Hanya saja kami punya tujuan yang berbeda. Ibu sudah tahu hubunganku dengannya. Ibu tahu, waktu itu, pembicaraan kalian di taman. Ibu dengar. Ibu, aku sebenarnya tidak sengaja membohongimu. Ibu tahu. Entah kamu Tian-Tian atau Ali. Ibu tetap berterima kasih padamu, karena selalu menemaniku. Ayo lihat itu. Cepat ke sini. Ibu, Cantik sekali ya. Sekilas lihat saja sudah tahu dua bersaudara. Ayah, memang dari sananya dua bersaudara. Sungguh berharap, ibu juga bisa melihatnya. Bu, kau lihat? Wanita itu mengkhianati kita. Dia mengambil jiwa kita, tapi tidak melakukan apa-apa. Aku paling benci pengkhianatan. Mati kau, wanita iblis. Hetai. ibu. Bu, pergi. Pergi. Ibu. Ibu? Ibu jangan mati, ibu. Tidak bisa diselamatkan. Kenapa tidak bisa diselamatkan? Ibu, buka matamu, lihat aku. Aku Tian-Tian. Kekuatan harapan. Tidak. Kekuatan harapanku tidak cukup. Kekuatan harapanku tidak cukup. Ibu, dia benar-benar adalah ibu. Tidak. Kakak, jangan cepat berhenti. Ali Kessel. Semua yang dilakukan kakak, yang salah, yang benar, sebenarnya hanya ingin mengembalikan seorang ibu untukmu. Jangan. Kakak berhasil. Ali Kessel. Jangan silakan kakak. Kakak menyayangimu. Kakak. Selamat ya, dapat anak perempuan. Lihat. Kali ini giliranku untuk jadi kakak. Aku akan melindungimu. Menemanimu tumbuh besar. Seperti dulu kau melindungiku. Selamat datang pulang, kakakku.